Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Bro, kali ini lagi-lagi aku kembali lagi sama cerita perselingkuhan nyata yang benar-benar pernah terjadi di Korea. Dan yang kali ini menurutku ini adalah, wah, ini benar-benar di luar dugaan karena aku nggak ngira ada orang itu sampai segininya untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Tak bilang ini orang ya, untuk selingkuh dia itu benar-benar membuat sistem dan sangat sistematis dalam menjalankannya. Oke, keluarga yang mau aku perkenalkan kali ini, biar mudah tak kasih nama aja. Bapak Budi ini bekerja sebagai dokter gigi, sedangkan Ibu Mina ini merupakan ibu rumah tangga. Jadi nggak punya pekerjaan, tapi merawat anak-anaknya, masak, membersihkan rumah. Semuanya ini dilakukan sama Ibu Mina. Pak Budi yang punya 3 anak dan juga istri yang sangat semangat dalam mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, dia ini sangat bahagia. Dia ngerasa kayak, wah aku udah sukses gitu. Pekerjaan udah mapan, bisnis juga lumayan, istri juga cantik, udah gitu punya anak, uang juga cukup, ya nggak ada masalah besar gitu. Tapi kebahagiaannya ini mulai dipertanyakan dikarenakan seorang pasien yang datang. Suatu hari ada pasien datang bilang giginya lagi nggak enak gitu. Nah diperiksa, setelah selesai periksa, semua udah selesai, pasiennya ini bilang, wah dokter ini hebat ya, kerjanya rajin, kerjanya juga bagus, rumah sakitnya juga udah terkenal. Tapi kok dokter nggak bisa ngerawat istri sih? Dibilang kayak gitu. Pak Budi yang dengarkan itu kayak, hah? Maksudnya gimana ya? Bingung gitu. Padahal pasiennya ini cewek, pasiennya ini bilang, oh dokter nggak tahu ya kalau istrinya dokter itu suka kemana-mana sama cowok-cowok gitu. Itu udah terkenal loh di kalangan orang-orang. Oh mungkin dokter nggak tahu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Setelah kayak gitu, pasiennya ini keluar dari ruang pengobatan, bayar dan langsung pulang ke rumah. Nah, jujur, Pak Budi yang sebenarnya hingga saat ini bahagia dan hidupnya baik-baik saja, setelah dengarkan itu, jadi kayak, loh, omong-omong ada orang yang bilang gitu sih? Jangan-jangan ada yang tak lewatkan, lah. Jangan-jangan istriku beneran orang yang nggak bener, lah. Nah, dia sendiri mulai mikir. Tapi Pak Budi itu nggak terlalu menghiraukan apa yang disampaikan sama pasien ini. Soalnya Pak Budi ini tahu istrinya ini merupakan seseorang yang bergerak 100% sesuai dengan jadwal. Jadi hari ini jam 7 kemana, jam 9 kemana, jam 10 kemana. Ini udah tertata sangat jelas. Minggu ini hari apa pergi belanja, beli apa, masak apa, lalu buang sampahnya kapan. Ini tuh udah sangat tertata hidupnya. Dan kalau dilihat jadwalnya, dia itu sangat sibuk. Pagi nganter anak, pergi belanja, setelah bawa pulang belanjaan, ditata bentar, pergi jemput anak, ngantar lagi ke tempat les-lesan. Nah, ini tuh bener-bener penuh, jadi nggak ada celah untuk bisa selingkuh. Sehingga Pak Budi ini ngira, pasiennya mungkin pasien nggak bener. Nah, cuman sejauh itu. Kebetulan beberapa hari setelah itu pasiennya Pak Budi ini nggak banyak ternyata. Sehingga Pak Budi ini bisa pulang lebih awal dibanding hari-hari biasanya. Nah, jadi Pak Budi ini pulang, tapi Pak Budi ini mikirnya kayak gini. Oh, hari ini aku pulang lebih awal, tak surprise saya wis istriku. Tapi tak cek dulu dia di mana. Di telepon istrinya ini ternyata ngangkat. Nah, pas diangkat, istrinya ini terdengar memang lagi belanja di supermarket. Jadi pas diangkat kan kita bisa dengarkan suara suasananya ya toh. Nah, terdengar ada kayak suara pengumuman di supermarket, orang-orang lagi lewat, orang-orang lagi kayak naruh barang. Itu terdengar kecil-kecil gitu. Terus istrinya bilang, oh, kenapa yang ini aku lagi di supermarket, lagi belanja. Loh, kamu kok tumben telepon sekarang? Suaminya bilang, enggak, ya cuman ini aja, cuman mau tanya kamu di mana. Istrinya bilang, ya ini lagi belanja, habis ini mau pulang, terus masak buat anak-anak. Di situ, tiba-tiba suaminya ini ngerasa, coba sih tak pergi ke supermarket, siapa tahu belanjaannya banyak, bisa tak bantu. Suaminya nggak pulang ke rumah, tapi pergi ke supermarket yang biasanya dikunjungi sama istrinya untuk belanja. Sampai di situ, kan tahu ya toh mobil istrinya yang mana. Dicari mobil istrinya. Nah, istrinya ini ada di mobil kayak mau pulang gitu. Cuman, mobilnya ini nggak jalan-jalan. Dilihat mobilnya nyala, tapi kok nggak gerak gitu. Istrinya ini di dalam mobil padahal. Nah, dilihat baik-baik, ternyata istrinya itu lagi ngeringkan rambut pakai hair dryer di dalam mobil. Jadi kan ada hair dryer portable yang bisa dinyalakan pakai cigar jack gitu loh di mobil. Nah, istrinya ini lagi ngeringkan rambut pakai itu di parkirannya supermarket. Ngelihat itu karena agak aneh, Pak Budi memutuskan untuk ya wis lah tak pantau aja, tak pura-pura aku nggak ada di sini. Istrinya dipantau, ternyata setelah ngeringkan rambutnya, istrinya ini pulang ke rumah. Nah, setelah pulang ke rumah, beberapa menit setelah itu, suaminya baru naik ke unit apartemennya.
Di sini suaminya itu berpura-pura seolah-olah dia itu nggak tahu apa yang dia lihat di supermarket itu tadi. Jadi dia benar-benar berpura-pura kayak baru pulang dari tempat kerjanya. Suaminya masuk ke rumah, disapa sama istrinya. Loh, yang udah pulang? Iya, lagi ngapain kamu? Ini lagi masak, habis belanja kan tadi. Meskipun suaminya melihat sesuatu yang aneh, dia ini benar-benar berpura-pura kayak nggak tahu apa-apa. Kayak poker face, seolah-olah dia benar-benar baru pulang kerja gitu. Nah, setelah ngomong-ngomong, suaminya itu pengen ngecek, beneran tadi yang tak lihat itu hair dryer. Sehingga dia itu nyoba ngeliat tas yang biasanya dibawa sama istrinya waktu belanja. Di situ beneran ada hair dryer portable sama sabun yang biasanya digunakan di rumah tapi yang ukurannya kecil. Ngeliat itu, suaminya ini mikir, loh, kok aneh sih, ngapain orang belanja ke supermarket bawa hair dryer sama sabun? Apa benar ada sisi lain dari istriku yang aku nggak tahu? Suaminya ini mulai mikir, terus ngeliat ke istrinya gini. Nah, istrinya terlihat lagi main-main sama anak-anaknya. Lihat itu suaminya juga mikir, kayaknya ya gak mungkin istriku ini padahal orangnya baik banget. Masa sih ada sisi lain dari istriku yang aku nggak tahu? Jadi meskipun Pak Budi ini merasa ada yang aneh, dia itu memutuskan untuk tidak berpikir negatif. Yalah, positive thinking aja kayak gitu. Masalahnya beberapa hari setelah itu, pasien yang kapan itu datang bilang ke dokter kalau istrinya selingkuh itu datang lagi. Pak dokter kayaknya masih belum tahu ya. Istri Pak dokter ini terkenal banget loh di kalangan komunitas-komunitas orang-orang selingkuh sebagai istri yang sangat terplanning. Hah? Maksudnya gimana? Jujur ya Pak, suami saya ini selingkuh sama istri Pak dokter. Dokternya bingung. Hah? Suami Anda sama istri saya selingkuh? Mana mungkin? Saya itu udah ngelihat keseharian istri saya itu nggak ada celahnya untuk selingkuh atau gimana. Ya memang ada yang aneh dikit gitu, tapi nggak ada kok waktu ataupun celah untuk istri saya melakukan hal-hal yang aneh. Di sini pasiennya bilang sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan. Istri Pak dokter ini pinter banget. Istri Pak dokter ini selalu selingkuh paling nggak 1 minggu 1 kali, dan waktu yang dia butuhkan itu cuma 30 menit Pak. Pak dokter kapan nggak kerja? Coba 1 hari ikut sama saya di hari istri Bapak pergi belanja ke supermarket. Pak dokter yang dengarkan itu percaya nggak percaya, tapi ya wis lah. Coba 1 hari aku tak ngambil cuti terus ngikut istriku gitu bareng si pasiennya ini. Sehingga 1 minggu setelah itu Pak Budi ini sengaja ngambil cuti di hari istrinya pergi belanja. Pak dokter sama si pasien ini naik satu mobil lalu ngikuti istrinya. Pak Budi ini tahu kalau istrinya ini pasti bakal pergi ke supermarket. Nah, Pak Budi sama pasiennya ini satu mobil nungguin di depan apartemen. Beneran nggak lama setelah itu istrinya ini keluar dari parkiran dan menuju ke supermarket. Nah, di sini Pak Budi ini bilang ke pasiennya, ini loh istri saya ke supermarket, mana bisa selingkuh coba. Pasiennya bilang, Pak Budi jangan ke susu, kita ikuti dulu aja Pak sampai tempat parkiran. Sampai ke tempat parkir, ternyata istrinya ini nggak turun, malah pergi ke tempat pickup. Jadi ternyata di Korea ini ada layanan pickup. Jadi kita pesennya itu online. Nah, sampai di situ belanjaannya ini langsung dimasukkan ke dalam mobil. Jadi istrinya ini nggak perlu turun dari mobil, ngambil troli, ngambil belanjaan satu demi satu, bayar nggak usah. Semuanya udah dilakukan secara online. Jadi mobilnya itu tinggal ke sana, lalu belanjaannya ini bakal dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Jadi bisa dibilang sesampainya di tempat belanjaan, belanjanya itu selesai. Nah, setelah itu, istrinya ini malah parkir di tempat belanjaannya itu. Istrinya ini malah turun dan jalan. Jalan kemana? Jalan ke mobil lain, lalu naik mobil ini. Di situ ada satu cowok udah nunggu gitu. Nah, istrinya ini kayak udah janjian, dia parkir mobilnya, lalu turun naik mobil ini, dan keluar naik mobil ini. Ngelihat itu, Pak Budi bingung. Loh, istriku katanya belanja. Lah kok belanjanya udah selesai, malah naik mobil cowok lain, pergi keluar. Kemana ini? Diikuti. Ternyata mobilnya ini pergi ke sebuah penginapan yang bisa short time. Ya coba dibayangkan sendiri, seorang perempuan yang dewasa sama seorang laki-laki yang dewasa ngapain pergi ke tempat penginapan untuk waktu yang short time? Yo tentunya kita tahu ya. Suaminya nggak bisa percaya gitu. Loh, masa sih istriku kesini? Nggak mungkin lah. Nah, istrinya udah masuk sama cowok itu. Lalu pasiennya bilang, Pak dokter, sekarang coba sih teleponan istrimu, dia bakal ngangkat atau enggak gitu. Istrinya sama cowoknya udah naik sekitar 10 menit setelah itu, kan bisa dibilang mungkin mereka udah mulai main ya. Pak dokter ini coba telepon ke HP istrinya. Istrinya ngangkat, dan waktu diangkat, terdengar seolah-olah istrinya ini ada di supermarket. Suara background supermarketnya ini terdengar, dan istrinya bilang, oh iya ini hari ini aku mau beli ikan tongkol sama sawi, soalnya yang lagi musim ini gitu. Mendengarkan suara supermarket, padahal tahu istrinya di dalam tempat penginapan, ini bingung. Terus dia bilang, oh yaudah, lalu ditutup. Dokternya ini kan kayak bingung ya, loh kok bisa gini? Loh, ini apa sih gitu? Pasiennya ini bilang, Pak dokter, tak bilangin ya,
istri Pak Dokter ini, dia ini orangnya sangat-sangat terjadwal Pak Dokter. Dia itu selingkuh itu ada jamnya Pak. Harus masuk kamar misal jam 3:30 harus keluar. Dan orang yang mau tidur sama istri Bapak itu diwajibkan untuk menyiapkan suara background supermarket. Jadi kalau misalnya ditelepon sama Bapak, dia itu bisa ngangkat telepon seolah-olah dia ini beneran ada di supermarket. Jadi di waktu istrinya melakukan perselingkuhan, kalau ada yang telepon, orang yang lagi bareng sama istrinya ini disuruh memainkan suara background supermarket dan dia ngangkat telepon suaminya biar nggak dicurigai. Dan yang lebih ngeri lagi, istrinya ini jauh lebih sistematis dari yang kita bayangkan. Waktu dia melakukan hubungan seksual pun, dia ini bilang ke partnernya, kita kalau berhubungan, kita nggak ciuman, kita nggak buka baju bagian atas, cuman bagian bawah aja, aku nggak mau bau kamu nempel di aku juga nggak mau bauku nempel di kamu. Kita sebatas main jam 3:30, selesai nggak selesai kita harus keluar kamar. Oke? Jadi istrinya ini sangat terjadwal. Jam 3 masuk kamar, main 30 menit, 3:30 harus keluar dari tempat penginapan, naik mobil berangkat lagi ke supermarket, biar jam 4 istrinya ini bisa keluar dari supermarket. Sehingga kalau dilihat dari jauh, tanpa melihat aktivitas sebenarnya, istrinya ini benar-benar terkesan pergi ke supermarket, ngambil belanjaan, dan pulang membawa belanjaan. Padahal belanjaannya itu udah dipesan online dan di waktu dia belanja sebenarnya dia jajan yang lain dengan cowok lain. Setelah mengetahui semua ini, Pak Budi ini benar-benar shock dan nggak bisa berkata-kata. Nggak lama setelah itu, beneran istrinya keluar dari lobi dengan cowok itu, lalu naik mobil cowok itu dan balik ke supermarket. Di sini tak jelaskan kenapa istrinya butuh hair dryer portable sama sabun cuci yang ada di rumahnya. Karena kalau habis main, mungkin entah itu keringat ataupun bau parfum dari si cowok ini bisa nempel di badannya ya toh. Sehingga istrinya ini bakal mandi pakai sabun yang sama persis sama yang ada di rumahnya. Biar nggak ketahuan. Nah, terus kenapa bawa hair dryer? Kalau misalnya kita mandi, kalau cewek kan rambutnya agak panjang ya toh, sehingga sini-sini bisa basah ya toh. Nah, bagian ininya harus dikeringkan ya toh, sehingga dia ini juga menyiapkan hair dryer portable yang bisa dia gunakan di mobil sebelum balik ke rumah. Jadi benar-benar udah terjadwal. Wis ngalah-ngalahin lah Casa de Papel ini. Pokoknya setelah itu suaminya ini bututin lagi dan sesampainya di supermarket, suaminya ini ngelabrak istrinya. Kamu selama ini ternyata setiap bilang ke supermarket kayak gini ta. Istrinya kaget, apalagi kondisinya dia ini lagi sama selingkuhan, sedangkan suaminya ini datang sama cewek yang merupakan istri dari selingkuhan istrinya juga. Sehingga istrinya Pak Budi sama suaminya pasien, dua-duanya kaget dan mereka nggak bisa bilang apa-apa ya toh. Setelah itu Pak Budi langsung pergi ke mobil yang digunakan sama istrinya dan dibuka bagasinya. Beneran belanjaannya itu merupakan belanjaan online yang ditaruh di mobil. Lalu suaminya tanya, kamu selama ini bohong ke aku kayak gini dah? Bilangnya ke supermarket, ternyata pergi ke penginapan sama cowok. Bilangnya kamu belanja ngambil satu demi satu, ternyata kamu belanja online. Kamu cewek kayak gini tuh, kamu kurang apa sih? Aku bekerja sebagai dokter, ngasih uang juga banyak, kita punya anak 3. Kenapa sih kamu kayak gini? Tentunya setelah melihat semua ini, Pak Budi ini jadi sangat marah dan dia itu bener pengen cerai sama istrinya. Nah, dia udah berantem, dia pulang sendiri ke rumah. Setelah itu, dia juga telepon ke mamanya bilang, Mah, kayaknya aku bakal cerai sama istriku, Mah. Di sini, mamanya ini bilang kayak gini, Mama nggak tahu apa yang terjadi antara kamu sama istri kamu. Tapi yang pasti, menantu kita, istri kamu itu orang baik banget loh. Nggak ada loh cewek kayak istri kamu ngerawat 3 orang anak. Terus mama kalau ulang tahun ya mesti dikasih hadiah. Kamu ulang tahun juga mesti disiapkan hadiah. Kalau ada peringatan apa juga selalu disiapkan. Bahkan hari kematian papa kamu yang mesti inget itu loh menantu kita, istri kamu. Ya mama cuma mau bilang sebatas kayak gitu. Tapi kalau kamu mau cerai terserah. Mama kan nggak tahu apa yang terjadi antara kamu sama si Mina. Tapi mama cuma mau bilang istri kamu itu cewek baik loh. Di sini bisa dibilang Pak Budi ini dihadapkan dengan dua sisi dari istrinya yang sangat-sangat membingungkan. Di satu sisi istrinya ini benar seseorang yang sangat terjadwal, bahkan nggak pernah kelewatan hari penting keluarganya ataupun apapun. Tapi saking terjadwalnya, istrinya ini sangat lihai dalam merencanakan suatu hal yang nggak pernah bisa kita bayangkan. Bahkan berselingkuh di jam belanja di supermarket. Dan ketika ditanya kenapa kamu melakukan semua ini, istrinya itu cuma bilang, jujur, aku lumayan capek harus ngerawat 3 orang anak, mama kamu, udah gitu nggak ada yang bantu kita di rumah, aku juga masak sendiri. Dan aktivitas ini merupakan satu-satunya cara aku melepaskan semua rasa stres ataupun rasa lelah yang ada di dalamku. Di sini aku mau tanya ke Pol-Pol, kalau misalnya Pol-Pol adalah Pak Budi, gimana? Tentunya bakal marah banget. Tapi di sisi lainnya, istrinya ini
tadi aku belum bilang, sebenarnya mamanya ini juga tinggal bareng sama mereka. Jadi istrinya ini ngerawat mertuanya dan 3 orang anak tanpa pakai orang yang bantu, dan selama ini dia itu nggak pernah melakukan sedikit kesalahan apapun. Tapi ternyata dia punya hobi yang kayak gini. Kalau Polo bakal gimana? Apakah bakal memutuskan untuk cerai atau memutuskan untuk memberikan kesempatan berikutnya? Jadi tuliskan di komen, aku juga pengen tahu pendapat Polo. Karena kan memang ada ya tuh pernyataan kayak gini. Di dunia ini memang ada orang yang nggak pernah selingkuh. Tapi nggak ada orang yang cuman pernah selingkuh 1 kali. Kalau menurut Polo gimana? Tuliskan di komen dan sampai jumpa di video berikutnya. Kayaknya setelah ke video yang 4 atau 5, mungkin aku bakal mulai menerima cerita dari Polo. Barangkali Polo pernah dicurangi ataupun memiliki cerita lain yang pernah Polo alami. Oke Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.